itu. Mau tambah berapa lagi korban ini? Panitia gimana cara kerjanya panitia? Udah berapa lama Bang nunggu Bang? Ini sudah 1 jam lebih kita di sini. 1 jam lebih di sini aja Bu. Lebih. Dari jam berapa? Dari jam banyak panitia depan kerjanya apa itu panitia di depan? Masa ngurus orang cuma segini nggak bisa? Itu sudah tambah lagi korban itu nanti berapa banyak lagi korban baru kita diberi jalan di depan. Kok bisa jalan sih Pak? Itu kok ini dari sana mampet. Bisa jalan, tahu kenapa? Nggak dikasih tahu ya Bu kenapanya ya? Nggak dikasih tahu ya? Nggak ada yang kasih tahu. Dari tadi kepanasan. Ibu dari mana Ibu? Saya dari sini belakang sono. Jalan kaki berarti ke sini? Iya. Dari jam? Jauh. Dari jam habis sholat Id. Habis sholat Id itu di Istiqlal? Iya. Jam 8 berarti ya? Sampai sekarang udah jam 10.19. Jalannya jauh lagi. Kaki Jokowi mah di sono ujung. Pintunya ini tapi, mas kemari di depan. Tapi masih pengen tetap ke dalam? Ya kepengen kelihatan lah Pak Prabowo. Penasaran gimana kalau Pak Jokowi dulu pintunya sana ujung tapi nggak ngantri kayak gini, teratur masuk. Saya kan udah 3 kali open house. Dari Pak Jokowi? Pak Jokowi ya. Berarti udah pengalaman. Ya sering lah, sering kemarin. Berarti harapannya ini lebih cepat lagi, udahlah biar bisa masuk aja semuanya. Mana ini begini dari tani mampet, mana lapar lagi. Berarti haus, lapar dapet lagi. Aqua gitu Bu, belum? Aqua mana? Aqua boro-boro sebotol. Pak Jokowi lancar bener, lebih awas saya lihat sendiri. Saya bukan ngomong bohong, kalau begini bisa jadi pingsan orang. Mulai dari tadi lihat aja tuh nggak masuk-masuk. Ibu siapa Ibu namanya Ibu? Ibu namanya siapa Bu? Timing. Bu Timing. Ya. Dari warga sini Jakarta Pusat. Jakarta Jakpus ya. Oke, siap. Bu Bu semoga ya Bu ya. Masya Allah. Iya. Dari suasana atau liga waktu saya masuk ke sana liga suasananya langsung kelihatan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sore, Pak. Seger banget. Rot. Oh iya sama. Asik. Waalaikumsalam. Selamat Idul Fitri. Sebelumnya ke Ibu Megawati, sekarang ke Pak Jokowi Mas, apa memang ada perintah dari Bapak Mas? Selamat Idul Fitri. Ada pesan khusus dari Bu Mega gitu nggak Mas? Ada pesan dari Bapak nggak Mas untuk ini? Ada pesan dari Bapak untuk Pak Jokowi Mas? Makasih Om. Hubungannya hangat Pak antara Pak Jokowi dengan PDIP ini. Hubungannya memang hangat betul, memang hangat dengan Mbak Puan hangat. Kalau dengan Ibu Megawati? Dengan Ibu apakah nantinya akan bakal bertemuan dengan Ibu Megawati setelah Mbak Puan? Ya belum, tapi akan apa ya?
rencana gitu Pak? Ke depan saya kira akan baik-baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, ini ada berita menarik ya. Soal Nasdem atau Surya Paloh menggelar buka puasa bersama. Jadi Sobat RH sekalian, satu fenomena politik itu tidak bisa hanya dinilai bahwa wah ini silaturahmi, apalagi kita menggunakan gendang di Nasdem bahwa ini adalah istiqomah di jalan kebajikan. No, this is politik tetap ya. Jadi buka puasa ini tetap buka puasa politik. Dan aktor-aktor yang diundang yang kemudian datang juga menunjukkan konstelasi politik. Jadi tidak bisa kita secara ini mengatakan wah ini tidak ada apa-apanya. Coba kita lihat misalnya yang jelas yang datang itu satu ya, tokohnya adalah Joko Widodo. Lalu ada Puan Maharani, ada Tri Sutrisno. Itulah 3 tokoh yang puncak. Yang lainnya tidak terlihat, termasuk Presiden Prabowo. Oke, nanti akan kita lihat ya. Coba kita bacakan dulu. Nanti kita akan lihat why dan lain sebagainya. Coba kita lihat ya. Surya Paloh beber alasan duduk di APID ya. Nih, alhamdulillah. Nasdem gelar buka bersama, Jokowi hingga Puan hadir, Anies Baswedan belum. Ya, coba belum terlihat ya. Ini dari kemarin, tapi saya kira sudah nggak jelas ya. Partai Nasdem menggelar acara buka puasa bersama di kantor DPP Partai Nasdem atau Nasdem Tower, Jakarta Pusat kemarin ya. Bahkan bukan kemarin, 2 hari yang lalu. Berdasarkan pantauan suara.com, Jokowi tampil hadir di Nasdem Tower, kedatangan disambut sejumlah elit Nasdem dari mulai Victor Laiskodat, Siti Nurbaya hingga Ahmad Sahroni. Jokowi datang dengan pakaian batik berwarna dominan coklat. Usai disambut, Jokowi kemudian diarahkan untuk bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh. Mantan Wali Kota Solo tersebut beserta petinggi Nasdem langsung berjalan menuju ke arah lift untuk menuju ruang acara buka bersama tanpa memberikan pernyataan apapun kepada awak media. Tak lama berselang, Ketua DPP PDIP yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani turut hadir dalam acara buka puasa bersama Nasdem ini. Puan hadir dengan pakaian muslim berwarna putih yang disambut oleh elit Nasdem Lestari Murdiat.
Sugeng Suparwoto hingga Saan Mustafa. Puan langsung bergegas diantar masuk ke dalam ruang acara. Saat ditanya awak media yang meliput, Puan mengaku akan membuka obrolan dengan Jokowi. Hangat dong, orang nggak ada apa-apa, hangat, kata Puan. Kemudian ketika disinggung soal hubungan PDIP dan Jokowi memanas akhir-akhir ini, Puan menegaskan hubungannya dengan Jokowi hangat. Selalu hangat, ujarnya. Di sisi lain, Puan mengaku baru mengetahui jika Jokowi diundang juga dalam acara buka puasa Partai Nasdem. Masa sih? Masa dia nggak tanya siapa aja diundang? Saya baru tahu Pak Jokowi datang. Saya datang ke sini kan diundang oleh Pak Surya Paloh untuk bukber di kantor Nasdem. Nanti baru mau ketemu Pak Jokowi, katanya. Sementara itu sejumlah tokoh juga sudah datang ke acara tersebut seperti Presiden PKS Ahmad Saiku, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait hingga Wapres ke-6 Tri Sutrisno. Ada juga Gubernur Jakarta Pramono Anung. Sementara itu belum terlihat kedatangan dari Anies Baswedan yang dalam Pilpres 2024 lalu merupakan calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem. Surya Paloh duduk bersama Jokowi dan Puan Maharani di meja yang sama. Saat ketiga tokoh tersebut duduk dalam satu meja, terlihat ada pembicaraan serius dari raut wajah mereka. Meski begitu, tidak diketahui bahasan yang dibicarakan mereka dalam agenda Nasdem pada Jumat petang. Sebenarnya dalam meja tersebut juga ada Wapres ke-6 Tri Sutrisno, namun tak terlibat langsung obrolan. Dalam kesempatan itu, Jokowi, Surya Paloh dan Puan mengobrol sambil menyantap makanan berbuka yang disajikan. Hal tersebut terlihat dari salah satu makanan yang disajikan di atas meja, yakni sate ayam. Pemandangan ini cukup menarik lantaran Jokowi merupakan bekas kader PDIP yang dipecat beberapa waktu lalu. Namun dalam pertemuan tersebut, Puan yang menjabat sebagai ketua, kami sampaikan bahwa DPP PDIP Nasdem, ya agak kepotong beritanya ya. Lagi saya juga minta maaf, lagi-lagi agak susah ngomongnya karena sakit ya, lidah sama ininya ada luka ya. Jadi saudara sekalian, apa yang ingin kita lihat ya, banyak hal sebenarnya, banyak yang bisa kita bahas dari sini. Pertama, jelas Prabowo tidak datang. Yang kedua, jelas Megawati tidak datang. Yang ketiga, jelas SBY tidak datang. Gak mungkin gak diundang kan. Yang keempat, jelas Anies Baswedan tidak datang. Nah, yang datang adalah Puan Maharani dan Jokowi. Bagaimanapun Surya Paloh ingin menjadikan dirinya sebagai kingmaker, ya kan? Tetapi mungkin orang tidak terlalu tertarik dengan upaya tersebut. Zulkifli Hasan juga tidak ada, Muhaimin Iskandar juga tidak ada, Erlangga Hartarto juga tidak ada. Jadi kalau kita simpulkan, yang datang itu adalah tokoh di luar pemerintahan, yaitu PDIP dan Jokowi sudah keluar. Menarik, Jokowi kemudian datang dalam acara Surya Paloh. Jadi kalau kita tafsirkan posisi politik Surya Paloh hari ini memang agak membingungkan, agak membagongkan juga. Dia mau menjadi kingmaker, tapi sepertinya kurang berhasil dalam kegiatan buka bersama ini karena elit-elit itu nggak datang. Jadi sekarang ini kan elit yang bisa dianggap itu adalah pasti Prabowo Subianto. Yang kedua, ya karena Gibran Rakabuming itu adalah wakil presiden, it's okay. Tapi kalau sudah ada Jokowi, selesai Jokowi. Kemudian ada juga paling tidak Bahlil, ya kan, sebagai ketua umum Golkar. Ada juga Erlangga Hartarto, mungkin masih bisa dianggap elit. Kemudian ada juga Zulkifli Hasan, ada juga SBY atau AHY dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak datang. Nah ini menarik ya. Karena begini, biasanya bikin acara ini itu sudah menyesuaikan dengan jadwal presiden biasanya. Yang lain ikut. Karena presidenlah yang kemudian jadwalnya yang tidak bisa fleksibel. Nah, kalau presiden kemudian tidak datang,
kelihatannya justru kita bertanya ada apa. Dikaitkan juga dengan tidak adanya perwakilan Nasdem di kabinet sekarang ini. Tapi Nasdem tidak bersikap oposisi terhadap pemerintahan Prabowo. Kenapa begitu? Ya, menjadi oposisi itu berat. Biar saya aja, apalagi kalau kita punya bisnis. Apalagi bisnis itu adalah bisnis yang mengandalkan barang dan jasa pemerintah misalnya. Itu akan berat. Walaupun tidak mengandalkan barang dan jasa pemerintah, itu bisa juga dihalang-halangi. Jadi sikap Surya Paloh menurut saya remains mystery saat ini. Di satu sisi dia tidak mengirimkan wakilnya, entah alasannya apa. Mungkin alasannya juga kecewa karena tidak dapat posisi Jaksa Agung barangkali. Di sisi yang lain adalah dia juga tidak beroposisi. Tapi sebenarnya sikap dia konsisten karena dia pendukung Anies Baswedan bukan pendukung Prabowo Subianto. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Nasdem tidak ikut dalam pemerintahan itu sudah benar sesungguhnya. Ya, ada konsistensi di dalamnya. Oke. Tapi upaya Surya Paloh untuk menjadi kingmaker itu yang kelihatannya tidak berhasil. Karena tokoh seperti seperti SBY tidak datang juga. Jadi sebenarnya mereka melihat gelagat Prabowo. Kalau Prabowo datang, bisa dipastikan yang lainnya datang juga. Zulkifli Hasan akan datang. Kemudian Bahlil akan datang. It could be possible SBY atau AHY minimal akan datang. Tapi karena Prabowo tidak datang, mereka kemudian tidak datang. Tapi Puan Maharani datang karena Puan tidak bergantung pada gesture Prabowo. Puan adalah radikal bebas. Maksudnya, unsur yang bebas. Tapi dia juga menarik melihat internal PDIP-nya sendiri sesungguhnya. Ya. Oke. Kalau Trisno oke lah ya. Saya kira senior saja ya. Nah, maka kemudian hadirnya Puan atau duduk berdampingnya Puan dan Jokowi menurut saya bukan sesuatu yang didesain. Karena kebetulan mereka lah pejabat puncak yang datang. Satu mantan presiden 2 periode dan satunya adalah masih menjabat sebagai ketua DPR. Jadi wajar kalau mereka kemudian duduk satu meja dengan Surya Paloh plus Trisno yang dianggap sebagai senior dan mantan wakil presiden. Tapi tentu Surya Paloh tidak mengundang tokoh-tokoh oposisi. Tidak mengundang Gatot Nurmantio misalnya ya. Mungkin dianggap tidak level juga, nggak ngerti juga. Apalagi tokoh sekelas Said Didu dan lain sebagainya yang jelas dianggap tokoh pinggiran ya, karena tidak punya kekuasaan. Kan pinggiran itu kalau tidak punya kekuasaan, kalau punya kekuasaan kita menjadi tengah ya, tidak akan dianggap pinggiran. Oke, jadi peran untuk menjadi jembatan ya, itu menurut saya gagal dengan ketidakhadiran Prabowo, karena ketidakhadiran Prabowo diikuti ketidakhadiran yang lainnya. Nah, bagaimana dengan posisi Anies Baswedan? Posisi Anies ini adalah posisi yang tanggung. Kenapa posisi tanggung? Walaupun dia mantan presiden, tetapi dia bukan pejabat publik dan dia bukan darah biru seperti Puan Maharani. Puan kan karena ada Megawatinya, ada PDIP-nya, walaupun misalnya dia tidak menjadi ketua DPR, tetap saja akan dia berada di baris depan karena dia darah biru. Jadi barangkali ada baiknya Anies tidak ikut dalam kelompok-kelompok elit seperti ini. Tetap ada di barisan rakyat saja. Ya, ini kan kelompok kongko-kongko elit sesungguhnya yang digagas Surya Paloh ini dan tidak berhasil juga menurut saya. Oke, lalu bagaimana dengan Jokowi PDIP? Begini, Puan bukan orang yang bersikap oposisional terhadap pemerintahan Prabowo. Kenapa begitu? Sederhana saja. Karena ketika dia tidak dinominasikan oleh PDIP sebagai calon presiden, melihat tidak ada peluang misalnya, maka sesungguhnya dealnya dengan
penguasa saat ini adalah tidak mengubah undang-undang MD3 yang tetap memungkinkan dia sebagai ketua DPR. Minimal dia sebagai simbol bahwa dia adalah ketua DPR. Itu penting bagi Puan. Karena Puan tanpa jabatan simbol dia nggak bisa bergerak. Jadi hanya bisa dengan jabatan simbol. Ya, sebagai menteri koordinator, sebagai ketua DPR, bisanya begitu. Sebagai ketua DPR ya, walaupun kita lihat ketua DPR yang pasif, tidak terlalu aktif sebenarnya ya. Lebih ya karena darah birunya, bukan karena kecerdasan statement politiknya atau sikap politiknya sesungguhnya. Nah, tapi Puan ini adalah elemen yang berbeda dengan Megawati. Megawati menutup diri hadir dalam acara-acara kenegaraan di mana ada Prabowo di situ, ada Surya Paloh dan lain sebagainya. Megawati hanya hadir dalam acara yang digelar oleh PDIP sendiri. Beda sama Puan Maharani, Puan dibiarkan kemana-mana. Ada dua kemungkinan. PDIP menjalankan politik dua muka. Muka kerasnya adalah Megawati dan muka lembutnya adalah Puan. Atau PDIP terbelah menjadi dua arus, yaitu arus Megawati yang kekeh tidak mau gabung dengan pemerintahan dan arus Puan yang lentur, fleksibel, karena Puan melihat kelenturan dan kefleksibelan itulah yang akan membuat dia tetap bertahan menjadi ketua DPR. Minimal from the beginning tidak diutak-atik. Jadi kemungkinan itu. Jadi politik dua muka atau kelenturan. Nah, kelihatan sobat daerah sekalian, kalau pakai perspektif Faisal Assegaf, ya kelihatan PDIP sebenarnya menjalankan politik dua muka saja. Ya, oke. Bagian akhir adalah masih dengan diundangnya Jokowi, yang bagi sebagian masyarakat, banyak masyarakat tidak punya martabat, marwah, bahkan harusnya ditangkap, harusnya diadili, dan masih diperlakukan sebagai orang yang terhormat oleh Nasdem dan Surya Paloh. Ini tentu ya menyakitkan dalam tanda kutip pihak-pihak yang selama ini kritis terhadap Jokowi dan meminta agar mantan presiden ini diadili, ditangkap dan diadili. Jadi sekali lagi Nasdem dan Surya Paloh betul-betul mewakili suara elit, bukan suara masyarakat. Ya, masyarakat menginginkan Jokowi ditangkap, tapi dia malah berasik masuk dengan Jokowi, memberikan karpet merah kepada Jokowi. Ini, tapi sekali lagi, ya itulah partai politik hari ini. Tidak ada yang berani standing di masyarakat. Misalnya dalam kasus-kasus PIK dan lain sebagainya. Mana partai politik hadir, ya kan? Tapi kalau buka puasa bersama para elit, hadir semua ya, senyum-senyum dan lain sebagainya. Tapi mana ada elit partai politik yang mau standing membela orang-orang kecil yang teraniaya misalnya, atau menyuarakan buka kasus KM50. Nah ini sebuah bukan paradoks, sebuah fenomena yang ya mesti kita sadari. Ya begitulah partai politik. Jadi sekali lagi lebih bagus memang Anies tidak hadir dalam buka bersama seperti ini, karena pasti akan lebih melukai pendukungnya. Apalagi nanti kehadirannya tidak disambut secara adequate, memadai. Saya kira Anies juga akan tahu. Pertama, dia tidak akan ditempatkan duduk yang katakanlah yang ya, karena bagi Surya Paloh Anies siapa sih? Atau saya juga katanya yang menempatkan dia sebagai calon presiden. Kan begitu. Tapi jangan lupa ya, Anda menempatkannya sebagai calon presiden karena dia kan punya popularitas. Dia punya masa yang real. Bahkan kalau kita mau jujur, masanya jauh lebih real daripada masa Prabowo. Masa elit tapi masa yang bisa mempengaruhi kekuasaan. Sederhana kan? Tapi grassroots-nya dipegang oleh Anies Baswedan. Bukan dipegang oleh Prabowo Subianto. Itu yang kita harus pahami. Jadi kehadiran Anies mungkin tidak terlalu diharapkan, hanya sekedar basa-basi, tapi lebih baik dia tidak hadir memang. Karena nanti justru akan membuat dia dilecehkan dalam tanda kutip, yaitu tidak ditempatkan di bangku Surya Paloh tapi di bangku-bangku lain.
Karena memang secara protokoler kenegaraan dia bukan siapa-siapa, cuma mantan calon presiden, ya, tidak punya jabatan publik apa-apa. Begitu sobat era sekalian. Kemudian oke. Kita lihat ya. Kita bacakan komentar sobat era sekalian. Alhamdulillah Pak Anies nggak datang. Kaum munafikun lagi berkumpul bang. Di saat rakyat susah mereka ongkang-ongkang kaki. Nggak boleh mengatakan demikian ya. Itu istiqomah di jalan kemunafikan bang. Nggak boleh juga ya. Nggak perlu Mas Anies Baswedan hadir. Ternyata selama ini cuma sandiwara saja. Dua entitas perusahaan KRI, Jokowi dan PDIP. Yaitu lagunya Grand Fairy ya. Sandiwarakah selama ini. Hangatlah satu kolam. Hehehe, inilah jebakan bad girl ya. Bad girl apa ini? Gak ada pakai T soalnya. Ketua hanya nama tidak pada tindakan ya. Itu satu rumpun lah. Emang apa diundang? Wakakakak. Ya, kita juga tanya diundang nggak ya? Di saat orang-orang mulai bersimpati pada PDIP, Habib Rizik justru ingatkan umat untuk tidak melupakan bahwa PDIP itu juga zalim. Saat berkuasa, pura-pura terzalimi sekarang. Makin yakin ikuti arahan IBAHRS. Muak lihat Mulyono yang kebal hukum. Mengapa wajah-wajah menjadi penentu kehidupan bangsa ini? Nggak bisa kita bilang wajah maling ya. Apa yang diharapkan dari perampok bangsa? Nggak boleh juga ya. Jadi ngakak kalau ingat mereka dulu bilang mau bongkar dokumen rahasia di Rusia dan mau geruduk KPK. Ternyata harga diri PDIP bisa dikompromikan juga ya. Berdamai dengan perusak partainya. Bang Refli juga bagiku elit. Ya elit. Tapi elitnya elit di atas sedikit lah ya. Jadi yang namanya hidup itu pasti ada kelompok ya kan. Ya elit. Tapi elitnya elit kecil lah, ya tidak super elit gitu ya. Kalau super elit kan Surya Paloh itu super elit tuh ya. Ada elit intelektual, ada dan lain sebagainya ya. Indonesia penuh sandiwara great for Hollywood show ya. Kok great? Great ya, bukan great. Great itu seraka. Great for Hollywood show. Nasdem is full of crap, totally useless ya. Kabarnya PDIP dan Jokowi akan CLBK kembali. I don't know exactly. Cinta lama bersemi kembali ya. Wajah-wajah perusak negeri kumpul. Ya, kita hanya bisa berkomentar ya. Tapi intinya sekali lagi, fenomenanya adalah Prabowo tidak datang, elit-elit lain tidak datang. Karena itu gagal Surya Paloh sebagai kingmaker atau sebagai fasilitator para elit. Yang kedua, syukur Anies tidak datang. Itu saja. Karena kalau dia datang juga pasti tidak diperlakukan secara baik dalam tanda kutip ya. Tidak akan ditempatkan di makom yang besar karena dia bukan siapa-siapa lagi kan. Karena itu lebih baik mendatangi bukber rakyat aja lah daripada bukber elit. Karena kalau di bukber rakyat dia akan ditempatkan pada tingkat yang paling tinggi. Tapi kalau bukber elit, dia akan ditempatkan tidak pada tempat yang elit. Ya, itu saja sobat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas, ciao.